Bosan nonton film ge. Pada malam ini sedang ada perayaan tahun baru Imlek, tetapi pria bernama Ahwei ini tidak merayakannya karena ia hidup sebatang kara. Karena itu, Ahwei merasa sangat kesepian, sehingga membuatnya ingin bunuh diri dengan meminum pil dengan dosis yang berlebihan. Dan saat ingin meminum pil itu, ia tiba-tiba menundanya karena ia mendapatkan orderan makanan, dan menghantarkan makanan itu ke rumah seseorang yang bernama Kakek Chang. Setibanya di rumah Kakek Chang, ternyata kakek itu tidak memesan makanan apapun. Lalu, Ahwei melihat di aplikasinya, dan benar saja tidak ada orderan yang masuk. Karena sudah terlanjur sampai, akhirnya Ahwei memberikan makanan itu kepada sang kakek. Ternyata nasib Ahwei sama dengan sang kakek, karena mereka hidup hanya sebatang kara. 你的家人怎么都没来看你？今天是除夕夜。人生就是这样。 一个人来，一个人去。Sepulangnya dari rumah kakek, Ahwei yang putus asa masih ingin melanjutkan bunuh dirinya. Sebenarnya Ahwei sebelumnya sudah mencoba bunuh diri, dari yang gantung diri, menghentikan denyut nadi, dan membungkus kepalanya sendiri menggunakan kantong plastik. Tetapi semua itu gagal untuk membuatnya meninggal. Kini Ahwei melakukan percobaan bunuh dirinya yang ke-21 dengan cara meminum pil dengan dosis yang berlebihan. Tak lama Ahwei pingsan, datanglah pemilik kosan bermaksud untuk menagih uang bulanan kepada Ahwei. Dan begitu melihat Ahwei tergeletak di lantai, pemilik kosan langsung menelpon tenaga medis untuk membantu Ahwei. Lalu Ahwei yang sudah berada di ambulan, ia ditangani oleh wanita dari teknisi medis gawat darurat bernama Xiao Yin. Berkat penanganan dari Xiao Yin, Ahwei kini sadar dan belum meninggal. Namun, Ahwei belum sepenuhnya sadar karena ia masih mengigau dan mengatakan kalau ia tidak mau sendirian. Xiao Yin kemudian menenangkan Ahwei dengan memegang tangannya Ahwei. Karena itu, Ahwei di alam bawah sadarnya, ia merasa kalau ada bidadari yang cantik sedang bersamanya. Singkat cerita, Ahwei yang sudah berada di rumah sakit, ia merasa kalau dirinya gagal lagi dalam percobaan bunuh dirinya. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang merokok di sampingnya. Pria itu bernama Zhang Xing, yang hobinya merokok di mana saja. Tak lama, perawat datang dan memarahi Ahwei karena telah merokok di ruangan perawat pasien. Karena itu, Ahwei pun bingung, kok bisa rokok itu ada di mulutnya. 这里不能抽烟。这里不能抽烟，你不知道吗？不是，是他。 Lalu Ahwei bertemu dengan dokter yang bernama Dr. Yang. Dokter itu mengatakan bahwa Ahwei mengalami squel, tapi kini ia sudah kembali sehat. Dokter itu kemudian menanyakan tentang kejadian yang dialami Ahwei saat merokok di ruangan perawatan. Belum sempat Ahwei menjawab, tiba-tiba ia mendengar ada suara tangisan. Ahwei kemudian mencari suara tangisan itu. Dan ternyata suara tangisan itu berasal dari dalam lemari yang di dalamnya ada wanita gemuk bernama Jia Yin. 他为什么躲在这里哭啊？那你出来哦。先生，这里很小啊。好，这个给你们就好了。好，没事没事。 Malam harinya, Ahwei bertemu dengan seorang nenek tua yang bernama Nenek Yixing. Selain itu, Ahwei juga bertemu dengan anak kecil yang bernama Junhao. Melihat anak kecil itu bermain di atas gedung, Ahwei mencoba melarangnya. Tetapi naas, ia harus terjatuh dari atas gedung. 瞄到！哎，小心！我的天啊！我的天！超变的，怎么知道的？你们不是人。
Di pagi harinya, Ahwei yang tersadar, ia pun diperbolehkan pulang oleh dokter. Dan saat sudah di rumah, Ahwei baru sadar bahwa 4 orang yang mengikutinya itu adalah hantu yang ingin meminjam tubuhnya Ahwei. Dan kini, mau tidak mau, Ahwei terpaksa menuruti kemauan 4 hantu tersebut. 2、3、4、5。拿我身体来干嘛啦？很丢脸呢。我从来没有抽过烟，要是得肺癌怎么办啊？ Singkat cerita, Ahwei datang ke orang pintar untuk menanyakan tentang bagaimana caranya untuk mengusir hantu yang sedang mengikutinya. Orang itu kemudian menyarankan Ahwei kalau Ahwei harus menuruti kemauan keempat hantu itu. Dan jika keempat hantu itu sudah puas, kemungkinan Ahwei tidak diikuti lagi oleh mereka. Di tempat lain, Xiao Yin sedang mengunjungi tempat tinggal kakaknya yang bernama Xing Tian. Tetapi ia tidak menemukan kakaknya dan malah bertemu dengan debt collector yang ingin menagih utang kakaknya. 叫于景天赶快还钱呐、我也不敢保证不会发生什么事。 Di tempat tinggal Ahwei, Ahwei mengatakan kepada 4 hantu itu bahwa dirinya bersedia untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Dan kini yang pertama dilakukan oleh Ahwei yaitu mengikuti kemauan dari Nenek Yixing untuk berbicara kepada seseorang yang bernama Mihao, yang dimana Ahwei ingin menemui Mihao karena suruhan kakaknya yaitu Nenek Yixing. Mihao diminta untuk mencarikan lobak kering yang ada di dalam gudang. Dan ternyata di dalam lobak kering itu ada kupon hadiah lotre. Semasa hidupnya Nenek Yixing, ternyata ia belum sempat menukarkan hadiah lotre itu. Setelah mendapatkan kupon, Ahwei mencoba menukarkan kupon itu di toko yang dulu pernah didatangi oleh Nenek Yixing. Tetapi toko itu tidak mau menukarkannya, karena kupon itu sudah kadaluarsa. 我要领奖。 这我爸开错没有错，但都过期20几年，不能领的啦。我们没在做这个啦。 Malam harinya, Xiao Yin bertemu dengan Xing Tian dengan keadaan yang babak belur. Xing Tian baru saja dikeroyok oleh debt collector karena hutangnya. Xiao Yin kemudian tidak sengaja melihat ada nota penjualan emas milik ibunya. Karena itu, Xiao Yin marah karena peninggalan ibunya dijual oleh kakaknya. Xiao Yin yang tidak terima, ia pun ingin mengambil uang hasil penjualan emas ibunya. Tetapi uang itu sudah diambil para debt collector. Hari pun berganti. Kini Ahwei menuruti permintaan Junhao untuk menggunakan tubuhnya Ahwei. Karena masih bocil, Junhao mengajak Ahwei ke wahana bermain. Mau tidak mau, Ahwei menuruti kemauan Junhao. 钱就只够玩这个啊，对不起啦。 Saat sedang bermain, tiba-tiba Ahwei melihat seorang anak kecil yang pingsan. Lalu Ahwei mencoba untuk memberi pertolongan pada anak kecil itu. Di saat yang bersamaan, datanglah Xiao Yin untuk memberi pertolongan anak itu juga. Tetapi anak kecil itu sudah sadar karena pertolongan dari Ahwei. Xiao Yin yang terkesima, ia pun mencari Ahwei. Dan ternyata Ahwei yang sedang dirasuki Junhao, ia sedang bermain mesin capit bersama anak-anak lain di sana. Xiao Yin kemudian menghampiri Ahwei dan memberikan jaket Ahwei yang tertinggal. Sebagai tanda terima kasih, Ahwei memberikan hadiah dari mesin capit. Tapi Junhao tidak terima begitu saja karena mainan itu adalah miliknya. Ahwei kemudian memohon kepada Junhao untuk memberikannya satu untuk Xiao Yin. Lalu Junhao tiba-tiba merasuki tubuh Ahwei dan meminta nomor teleponnya Xiao Yin. 这么巧，你的外套。你喜欢吗？送你的。哎，这是我的。我哪有拿你的电子机去谈恋爱？电话号码，给我你的电话号码。 Di tempat lain, Xiao Yin yang bersama Xing Tian mengatakan bahwa dirinya akan berinvestasi di perusahaan temannya. Dan jika menguntungkan, Xing Tian berjanji akan membelikan rumah Xiao Yin yang besar. Singkat cerita, Ahwei kini menuruti kemauan Zhang Xing, yang dimana Zhang Xing ingin menggunakan tubuh Ahwei untuk merokok di dalam mobil sedan berwarna kuning. Tetapi mereka tidak bisa pergi ke sana karena ada penjaga di tempat itu. Tak kehabisan akal, mereka pun datang lagi pada malam hari untuk bisa menemukan mobil itu. Saat mereka sedang di dalam mobil, tiba-tiba ada penjaga yang datang.
Karena panik, Zhang Xing pun membawa mobil itu kabur dari tempat itu. Penjaga itu kemudian mengejar mereka, dan sampai di mana mereka terjebak di jalan buntu. Akhirnya penjaga itu bisa menghentikan mereka, tetapi tak lama penjaga itu mendapatkan telepon, dan baru sadar bahwa mobil sedan kuning itu ternyata tidak ada akinya. Woi, 那辆车没装电瓶的。 Pagi harinya, karena mereka sudah mendapatkan mobil, kini mereka melakukan perjalanan menuju pantai. Sesampainya di pantai, Ahoy merasa bahwa dirinya baru pertama kali ke pantai selama hidupnya. Lalu Zhang Xing menasihati Ahoy dengan mengatakan bahwa Ahoy harus melanjutkan hidupnya supaya bisa menikah dan mendapatkan keluarga yang harmonis. Untuk menghibur Ahoy, Zhang Xing mengajak Ahoy berenang di pantai. Singkat cerita, saat mereka menuju perjalanan pulang, tiba-tiba mereka ditilang polisi karena Zhang Xing membawa mobil terlalu kencang. Karena itu, Ahoy diperiksa di kantor polisi. Ahoy yang tidak punya SIM, ia malah memberikan SIM milik Zhang Xing, yang jelas-jelas sudah tidak berlaku karena Zhang Xing sudah meninggal. Lalu polisi itu meminta keluarga Ahoy untuk datang menjemput di kantor polisi. Tetapi Ahoy yang tidak punya siapa-siapa, ia hanya bisa duduk diam dan curhat kepada 4 hantu yang selama ini mengikutinya. 我从小到大都是一个人，我也希望能有个自己的家，我吃一顿热腾腾的晚餐。 Tak lama, datanglah Xiao Yin dan tak sengaja mendengarkan curhatan Ahoy yang menyedihkan. Dengan menyandarkan kepalanya ke dada tepat di detak jantungnya Ahoy. Sontak, 4 hantu dan juga polisi itu kaget karena melihat mereka berdua seperti pelukan. Sepulangnya dari kantor polisi, Ahoy meminta maaf kepada Xiao Yin karena telah merepotkannya. Ahoy tidak tahu lagi siapa orang yang bisa ia hubungi untuk membantunya. Sesampainya di rumah, Ahoy mengatakan jika ia menempati gedung ini karena gedung ini milik bosnya. Bosnya kabur meninggalkan gedung dan juga Ahoy. Dan karena itu juga yang membuat Ahoy menjadi seperti ini. Lalu Xiao Yin berpamitan kepada Ahoy. Melihat itu, keempat hantu itu menyarankan Ahoy untuk mengejar Xiao Yin dan menemaninya untuk pulang. 你开始丢给没有啦？往前跑，可以的，你可以的，加油！ Saat sedang menunggu bis, Ahoy menanyakan tentang Xiao Yin yang tiba-tiba ada di dada Ahoy. Lalu Xiao Yin menjawab bahwa dirinya setiap kali ketakutan, almarhumah ibunya menarik Xiao Yin ke dadanya. Lalu ibunya mengatakan selagi detak jantung masih berdetak, maka semua akan baik-baik saja. Dan itulah sebabnya mengapa Xiao Yin melakukannya juga kepada Ahoy. Lalu Ahoy yang penasaran, ia pun ingin mendengarkan detak jantung seseorang. Dan tiba-tiba Xiao Yin menarik Ahoy ke arah dada Xiao Yin. 你想听听看吗？有听到吗？ Keesokan harinya, Ahoy yang ingin menemui Xiao Yin, terlihat Xiao Yin sedang dimarahi oleh atasannya. Karena utang dari kakaknya, kini tempat bekerjanya menjadi sasaran kemarahan para debt collector. Melihat itu, Ahoy membantu Xiao Yin untuk membereskan semuanya. Dan tak lama, Xing Tian pun datang dan meminta maaf kepada Xiao Yin. Xiao Yin marah karena kakaknya hanya bisa membuat masalah saja dan menganggap kakaknya sama seperti ayahnya yang suka berhutang untuk menggali lubang dan menutup lubang saja. 你这样跟拔有什么两样？有什么两样？挖一个洞补一个坑。 Melihat itu, Ahoy mencoba menenangkan Xiao Yin dengan mengatakan mau bagaimanapun Xing Tian tetaplah kakaknya. Bukannya tenang, justru Xiao Yin malah marah juga kepada Ahoy dan mengatakan bahwa Ahoy tidak mempunyai keluarga dan ia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Xiao Yin. Singkat cerita, Xing Tian yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ia dibunuh oleh 2 debt collector.
dan itu membuat Xing Tian meninggal dunia. Di pemakaman Xing Tian, Ahwei mencoba mengatakan sesuatu kepada Xiao Yin, tetapi Xiao Yin yang masih berduka, ia mengatakan bahwa dirinya tidak mau diganggu. Setelah itu, Ahwei menemui Jia Yin dan memintanya untuk segera memberitahu keinginannya. Dan keinginan Jia Yin adalah berbelanja untuk memasak. 挑挑看嘛。要买仙草干吗？ Selain itu, Ahwei diajari memasak rumput herba kering yang sangat bermanfaat. Dan karena itu, Ahwei seperti teringat sesuatu. Malam harinya, mereka makan besar dari hasil masakannya Jia Yin. Tak lama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan itu adalah Xiao Yin. Lalu, Ahwei mengajaknya masuk untuk makan malam terlebih dahulu. 这是老菜爆鸡汤，谢谢。还有这个仙草冻啊。 Lalu Xiao Yin sadar kalau ada mangkuk lain di meja makan. Karena Xiao Yin tidak bisa melihat 4 hantu itu, Xiao Yin kemudian menanyakan apakah ada orang lain yang datang selain dirinya. Ahwei yang bingung menjawabnya. Akhirnya ia menceritakan tentang dirinya yang bisa melihat hantu. Dan sebab itulah Ahwei bisa mendapatkan pesan dari Xing Tian. Dan pesan itu adalah, 我不能永远照顾你了。虽然我总是让你感到难过，但我真的跟爸不一样。他的镯子我已经赎回来了，所以你不要再生我的气。我只希望你不要难过。 Selesai mendengarkan pesan dari kakaknya, Xiao Yin menanyakan kepada Ahwei apakah kakaknya berada di meja makan itu juga. Ahwei kemudian bingung harus menjawab apa. Lalu 4 hantu itu menyarankan kalau Ahwei berbohong saja dengan mengatakan kalau kakaknya ada di sini. Tetapi Xiao Yin sadar kalau Ahwei sedang berbohong karena kakaknya tidak pernah memanggil Xiao Yin dengan nama aslinya. Dan karena itu Xiao Yin marah besar kepada Ahwei. 我就在这里，小英，记得好好吃饭。刷我很好玩是不是？哥根本就不会叫我的名字，他叫我跟屁虫。他说谁叫我比他晚出生。 Gara-gara kejadian itu, Ahwei marah dengan 4 hantu itu. Karena Ahwei telah mendengarkan kemauan semua hantu itu. Ternyata Ahwei telah salah menuruti semua kemauan mereka. Justru semuanya menjadi lebih kacau setelah munculnya mereka di kehidupannya Ahwei. Ahwei juga meminta mereka pergi karena selama ini Ahwei telah menuruti semua kemauan mereka. 赶快消失！求求你们，我要死要活都跟你们无关。 Keesokan harinya, Xiao Yin mendapatkan telepon dari toko emas dan mengabarkan kalau emas milik kakaknya sudah bisa diambil. Singkat cerita, Xiao Yin didatangi oleh Ahwei. Lalu mereka berdua memperbaiki suasana di antara mereka. Selain itu, Ahwei menceritakan bahwa dirinya hampir putus asa dan ingin bunuh diri di mobil yang penuh asap knalpot. Tetapi ia tersadar kalau ia masih mempunyai detak jantung, yang berarti ia masih akan baik-baik saja. Dan kini Ahwei ingin melanjutkan hidup dan bertemu dengan Xiao Yin. 其实那天我差点要放弃自己，是当车子里满满都是烟的时候，我听到了心跳声，那是我自己的心跳声。我想要试着活下去。 我想要再见到你。 Setelah semua baik, kini mereka berdua pun memakan cincau kesukaannya Ahwei. Ahwei menceritakan kalau cincau adalah makanan kesukaannya dari kecil, karena cincau bisa membuat perutnya menjadi nyaman. Karena membicarakan cincau, Ahwei menjadi teringat kalau sewaktu kecil ia suka ke pasar dan membeli daun cincau kering untuk dimasak oleh ibunya. Ahwei juga baru sadar kalau Jia Yin adalah ibu kandungnya sendiri. 好吃吗？以后我们小伟夏天要多吃仙草。 Ahwei kemudian meninggalkan Xiao Yin dan berlari menuju rumahnya. Saat menuju rumahnya, Ahwei juga teringat kalau Jin Hao adalah kakak kandungnya. Jin Hao dulu berjanji akan mengajak Ahwei pergi ke wahana bermain. Dan sebab itulah waktu itu Jin Hao mengajak Ahwei ke wahana bermain, supaya Jin Hao bisa menepati janjinya.
哥哥今天带你去卡多多好不好？ Selain itu, Nenek Yixing adalah neneknya Ahwei yang dulu pernah mengatakan kepada Ahwei bahwa ia menang lotre. Dan tujuan Nenek Yixing menukarkan lotre waktu itu karena nantinya uang itu akan diberikan kepada Ahwei supaya Ahwei bisa menggunakannya untuk biaya menikah. Dan yang terakhir adalah Zhang Xing. Ternyata Zhang Xing adalah ayah kandungnya Ahwei. Permintaan Zhang Xing ingin menaiki mobil sedan kuning waktu itu karena mobil sedan kuning itu adalah mobil terakhir kali yang mereka gunakan untuk pergi ke pantai. Dan sayangnya mereka semua harus kecelakaan saat di perjalanan. Akibat dari kecelakaan itu hanya Ahwei lah yang selamat. Sesampainya di tempat tinggal Ahwei, Ahwei berteriak kepada mereka kalau Ahwei kini baru sadar bahwa 4 hantu yang selama ini mengikutinya adalah keluarganya sendiri. Lalu datanglah Nenek Yixing, Junhao, dan Zhang Xing. Ahwei bertanya kepada mereka mengapa dari awal mereka tidak memberitahu kalau mereka adalah keluarganya. Lalu Nenek Yixing menjawab bahwa itu adalah kenangan yang tidak perlu dibahas. Lagi pula dari kejadian itu pasti akan ada hikmahnya. 为什么都不告诉我啊？喏，你真做代志，你若想袂通的时阵，你就会我想袂起来。想不起来没关系啦。 Tak lama kemudian, Ahwei dipanggil sang ibu dan langsung memeluknya. Dalam pelukan ibunya, Jiayin menasehati Ahwei kalau menjadi dewasa haruslah kuat dalam menghadapi dunia dan menghilangkan nyawa sendiri bukanlah jalan keluar yang baik. Sebenarnya ibu, ayah, adik dan juga neneknya melindungi Ahwei saat Ahwei ingin bunuh diri. Dan itulah sebabnya Ahwei belum meninggal dalam percobaan bunuh dirinya yang sebanyak 22 kali. 妈妈，你一定过得很辛苦，对不对？对不起，你不是孤单一个人，有妈妈，有哥哥，你有爸爸，还有阿嬷，知道吗？我们一直都在这里。 Dan kini mereka semua sudah bisa pergi dengan tenang karena semua janji yang dulu akan dilakukan bersama saat ini sudah terpenuhi.